Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya Islam yang sempurna. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa an Abi Yazid Ma'nin bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ya, jadi hadis ini datang dari Abu Yazid. Ya, datang dari Abu Yazid. Abu Yazid adalah kunyah daripada Ma'an. Ya, adalah kunyah daripada Ma'an. Namanya Ma'an bin Yazid. Kunyahnya adalah Abu Yazid. Ya, bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini, beliau mengatakan bahwa ya dia, bapaknya dan dan kakeknya semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, 3 generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas keimanannya. Maka mereka disebut sebagai sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan uniknya Abu Yazid ini atau Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas ini
Ya, beliau kemudian ayahnya dan kakeknya semuanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Yazid atau Ma'an itu adalah sahabat, kemudian Yazid adalah sahabat, kemudian Al-Akhnas radhiyallahu taala anhum ajmain adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau berkata, kana Abi Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha. Beliau menceritakan bahwa pada suatu ketika ayahku Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Ayahnya mengeluarkan beberapa keping dinar dalam rangka untuk bersedekah. Jadi yang menceritakan ini adalah Ma'an bin Yazid. Ya, yang mengeluarkan sedekah adalah ayahnya, yaitu Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian Abu Yazid ini mengeluarkan sedekah berupa beberapa keping dinar. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Kemudian beliau menitipkan beberapa keping dinar tersebut kepada salah seorang laki-laki yang ada di masjid, ya. Jadi dia titipkan, dia wakilkan sedekah tersebut kepada seorang laki-laki yang ada di masjid. Kalau kayak kita sekarang, mungkin kita titipkan ke DKM, kita kasih ke DKM atau panitia kalau ada pembangunan masjid, misalnya pembangunan masjid gitu kan, seperti itu, titipkan, ini saya ada sedekah, ada infak gitu kan, seperti itu. Jadi beliau menitipkan kepada salah seorang laki-laki yang berada di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha. Maka Abu Yazid atau Ma'an radhiyallahu taala anhu menceritakan, faji'tu fa'akhadtuha. Maka aku pun datang, kemudian aku mengambil sebagian daripada dinar tersebut yang dititipkan oleh ayahnya kepada seorang laki-laki. Ya, beliau mengatakan faji'tu fa'akhadtuha. Aku pun datang, kemudian aku pun mengambil beberapa dari dinar tersebut. Ya, fa'ataituhu biha faqala. Maka kemudian aku pun datang mengambil dinar tersebut, beberapa keping dinar, lalu kemudian aku datang kepada ayahku. Lalu kemudian aku pun ceritakan bahwa aku yang mengambil beberapa keping dinar yang engkau titipkan. Ya, faqala. Maka ayahnya tersebut berkata, ayahnya enggak terima. Ya, ayahnya tidak terima. Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu taala anhu enggak terima kalau yang mengambil dinar tersebut, yang mengambil uang tersebut, kalau kita anaknya, yaitu Yazid, yaitu Abu Yazid atau Ma'an, beliau enggak terima. Maka beliau mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, beliau sampai bersumpah, demi Allah, saya tidak berniat untuk memberikan uang tersebut kepada engkau. Jadi uang yang dinar yang aku titipkan itu bukan untuk engkau, tapi aku titipkan kepada si laki-laki tersebut untuk dibagikan kepada fakir miskin selain engkau. Ya, karena dalam riwayat juga diceritakan bahwa Ma'an atau Abu Yazid ini juga merupakan salah seorang yang fakir. Akan tetapi ayahnya tidak bermaksud memberikan dinar tersebut kepada anaknya, akan tetapi orang fakir yang lain. Seperti itu. Ya, maka fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka aku pun mengadukan, memperkarakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, perhatikan di sini, Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang anak. Seorang anak mengadukan ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam rangka durhaka kepada kedua orang tuanya. Bukan dalam rangka uququl walidain, dalam rangka durhaka kepada orang tuanya. Akan tetapi yang dia lakukan itu adalah mengadukan kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk meminta hukum. Meminta hukum, bagaimana hukum seperti ini. Jadi sama, kalau kita ada yang mengalami kasus seperti itu, kita bermasalah dengan ayah kita misalnya, lalu kemudian kita datang kepada salah seorang ulama misalnya, atau kepada salah seorang ustadz misalnya, atau orang-orang yang paham agama, kita datang lalu kemudian kita adukan permasalahan kita dengan ayah kita. Itu bukan durhaka namanya. Dan niatnya bukan untuk mendurhakai ayah atau orang tua kita, bukan. Akan tetapi dalam rangka untuk mencari solusi, untuk mencari hukum. Dan ketika kita menceritakan misalnya ayah kita ceritakan kejelekannya dalam rangka untuk menyelesaikan masalah, maka insya Allah ini bukan termasuk daripada ghibah, bukan termasuk daripada ghibah. Dalilnya di mana? Di antaranya misalnya Rasulullah SAW pernah didatangi oleh istrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu.
Ya, lalu kemudian istrinya mengadukan ya suaminya bahwa suaminya itu pelit. Ya, artinya memberikan nafkah itu enggak mencukupi gitu, seperti itu. Ya, maka kata si wanita ini, apakah boleh aku mengambil harta suami aku secara diam-diam? Maka kata Rasulullah SAW, silahkan ambil secukupnya yang mencukupi engkau dan anakmu. Ya, nah perhatikan, si wanita ini datang di hadapan Rasulullah SAW, ini menceritakan kejelekan suaminya, kan seperti itu. Kalau suaminya itu adalah orang yang pelit, ini kan ghibah. Ya, kalau misalnya ini kan ciri daripada ghibah, itu kita menceritakan kejelekan daripada seseorang, kan seperti itu. Akan tetapi niatnya dalam rangka untuk mencari solusi, untuk bertanya, dalam rangka untuk meminta hukum, meminta fatwa, kan seperti itu. Ya, maka ini bukan disebut sebagai ghibah dan ini tidak masuk ke dalam bab durhaka atau mendurhakai orang tua. Akan tetapi dia datang kepada Rasulullah SAW dalam rangka mengadukan perkaranya, dalam rangka supaya diberikan hukum, diberikan jawaban oleh Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Jadi dua-duanya berangkat kepada Rasulullah. Ya, mungkin kalau kata anaknya, bahasa bebasnya begini, Bi, kalau gitu ayo kita datang ke Rasulullah, kita nanya gimana ini permasalahannya, apakah saya berhak apa enggak berhak, gitu kan, seperti itu. Kata ayahnya mungkin bahasa bebasnya, ayo kita ke Rasulullah. Maka keduanya pun datang kepada Rasulullah SAW. Nah, maka setelah mendengarkan cerita tersebut, Rasulullah SAW bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, ya, bagimu apa yang engkau niatkan. Artinya engkau sudah mendapatkan pahalanya. Karena kan ayahnya ini berniat mau memberikan kepada fakir miskin. Akan tetapi dia niatnya itu selain anaknya, orang fakir selain anaknya. Jadi bukan untuk siapa namanya Ma'an, bukan untuk Abu Yazid, akan tetapi orang fakir yang lain. Maka Rasulullah SAW katakan, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, ya, engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Ya, karena dulu sudah kita pernah pelajari di awal-awal bahwa Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat, bahwasanya sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Dia meniatkan, ya, Yazid radhiyallahu taala anhu meniatkan untuk memberikan kepada orang fakir, ya, selain anaknya, dan ternyata juga diambil oleh anaknya. Maka kata Rasulullah, laka ma nawaita ya Yazid, engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Walaupun misalnya anakmu juga yang ngambil, akan tetapi engkau sudah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Wala kama akhadta ya Ma'an, dan engkau wahai Ma'an, ya, itu adalah hak kamu. Ya, bagimu apa yang sudah engkau dapatkan. Ya sudah, itu adalah hak kamu. Ya, jadi ayahnya mendapatkan pahala, lalu kemudian anaknya Ma'an itu mendapatkan bagian daripada dinar-dinar yang dititipkan oleh ayahnya kepada seseorang yang ada di masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Taib. Qala Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita dengarkan bagaimana syarahnya, ya, Al-Utsaimin rahimahullahu taala hadis ini. Bagaimana syarahnya beliau tentang hadis ini, ya, tentang hadis yang ke-6 ini. Beliau rahimahullahu taala berkata, hadzal hadis alladzi dzakarahu al-muallifu rahimahullahu taala fi qissati Ma'an bin Yazid wa abihi radhiyallahu anhuma anna abahu Yazid akhraja darahima inda rajulin fil masjidi liyatasaddaqa biha 'alal fuqara. Jadi beliau mengatakan hadis ini, ya, alladzi dzakarahu al-muallif rahimahullah, yang disebutkan, yang dibawakan oleh al-muallif, yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fi qissati Ma'an bin Yazid wa abihi radhiyallahu taala anhuma, tentang kisahnya Ma'an atau Abu Yazid dengan ayahnya, yaitu Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu taala anhum ajmain. Anna abahu Yazid akhraja darahima inda rajulin fil masjid, bahwasanya, ya, bapaknya yaitu Yazid itu mengeluarkan beberapa dirham, ya, menitipkan beberapa dirham inda rajulin, pada seorang laki-laki di masjid, liyatasaddaqa biha 'alal fuqara, untuk dia sedekahkan, kepada niatnya dia mau sedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang fakir yang ada di masjid pada saat itu. Taib. Faja'a ibnuhu Ma'an fa akhadhaha, maka kemudian tiba-tiba
Datanglah anaknya, yaitu Ma'an atau Abu Yazid, mengambil beberapa daripada dinar tersebut. Warubbama, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, warubbama yakunu dzalika ar-rajul alladzi wukila fiha lam ya'lam annahu ya ibnu Yazid. Boleh jadi, kata beliau, ya, laki-laki tersebut yang dititipkan beberapa dinar tersebut, yang diwakilkan dinar tersebut, ya, itu tidak mengetahui kalau yang datang itu adalah Yazid, yang datang itu adalah Ma'an, anaknya Yazid. Boleh jadi dia nggak tahu kalau ini anaknya Yazid, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wa yuhtamalu annahu atahu li'annahu minal mustahiqin. Atau boleh jadi juga memang dia sengaja memberikan. Jadi laki-laki ini memang sengaja memberikan, dia tahu kalau ini Ma'an ini adalah anaknya Yazid, dia tahu. Akan tetapi karena dia mengetahui bahwa Ma'an ini adalah salah seorang yang fakir yang ada di kota Madinah pada saat itu, al-mustahiqin, beliau salah seorang yang berhak, ya. Fabalagha dzalika abahu Yazid faqala lahu. Maka sampailah berita ini kepada ayahnya, yaitu Yazid, bahwa anaknya juga ternyata mendapatkan dari dinar-dinar tersebut. Maka beliau mengatakan, ma iyyaka aradtu Yazid, ma aradtu iyyaka, ya, saya tidak berniat untuk memberikan dinar-dinar tersebut kepada engkau. Yang saya niatkan kehendaki adalah orang-orang fakir selain engkau. Taib, kata beliau, ma aradtu an atasaddaqa bihadhihi ad-darahim alaika. Sebenarnya saya tuh nggak niat untuk bersedekah, dinar-dinar ini saya nggak berniat mensedekahkan kepada engkau. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun kemudian berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita, ya Yazid, laka ma nawaita. Wahai Yazid, apa yang kau niatkan itu sudah tercapai. Walaka ya Ma'an ma akhadta, wahai Ma'an, dan bagimu apa yang engkau telah dapatkan, ya. Taib, faqauluhu alaihi salatu wassalam, maka perkataan daripada Rasulullah SAW, laka ya Yazid ma wanaita, laka ya Yazid ma nawaita, bagimu wahai Yazid apa yang engkau niatkan. Ya dulu, ini menunjukkan, ini dalil bahwa annal a'mala bin niat. Ya, jadi kita kan berbicara tentang niat, berbicara masalah hati, ya. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, kata beliau di sini, ya dulu, ini menunjukkan sebagai dalil ala annal a'mala bin niat, bahwasanya setiap seluruh amalan itu harus disertai dengan niat, ya. Jadi harus disertai dengan niat. Niat itu sangat menentukan. Ya, niat itu sangat menentukan. Diterima tidaknya amalan kita, yaitu tergantung niatnya. Ya, diterima tidaknya amalan kita itu tergantung daripada niatnya. Kalau niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan kita tersebut. Akan tetapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka kata Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Kalau niatnya untuk Allah akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang diinginkan adalah dunia, ya, dan yang semisalnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya. Taib, wa annal insana idza nawal khaira hasalahu. Kata beliau, apabila seorang manusia meniatkan kebaikan, hasalalahu, maka dia pasti akan mendapatkan pahala daripada kebaikan tersebut. Ya, seperti yang terjadi pada kasusnya di dalam hadis ini, seperti yang terjadi pada Yazid. Ya, beliau menitipkan beberapa dinar, ya, kepada seorang laki-laki yang ada di masjid untuk diberikan kepada fakir miskin, dan ternyata yang turut mengambil adalah anaknya. Lalu kemudian ayahnya itu tidak terima. Ya, beliau mengatakan, saya enggak niatkan untuk kamu, saya niatkan untuk orang-orang fakir yang lain. Ya, maka apa yang dia niatkan tersebut, kata Rasulullah SAW, itu sudah tercapai. Dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan ganjaran dari apa yang dia niatkan tersebut. Ya, wa in kana Yazidu lam yanwi ayyakhudha hadhihi darahim ibnuhu. Walaupun, ya, Yazid itu tidak meniatkan, ya, untuk dinar itu untuk anaknya, lakinnahu akhadhaha, akan tetapi anaknya mengambil dinar tersebut. Wa ibnuhu minal mustahiqin,
ya, dan anaknya termasuk orang yang mustahikin, orang yang berhak, ya, fasarat lahu, maka jadilah itu untuknya, ya. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka ya ma'nu ma akhadta, bagimu wahai Ma'an apa yang engkau dapatkan, ya. Fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini dalilun lima saqahul muallif min ajlihi. Ini adalah merupakan dalil yang diambil, ya, oleh al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkenaan dengan masalah ini. Annal a'mala binniyat, bahwasanya amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa annal insana, dan sesungguhnya manusia, yuktabu lahu ajru ma nawa, akan dicatatkan baginya, ya, pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa in waqa'al amru ala khilafi ma nawa, meskipun kenyataannya nanti di lapangan tidak tercapai atau tidak terrealisasi apa yang dia niatkan tersebut, ya. Contoh kecil misalnya, ada seorang yang datang ke bank misalnya, dia punya tabungan di bank, ya, dia simpan duitnya di bank untuk keamanan, ya. Ketika ada pembangunan masjid di sini misalnya, lagi dibangun masjid, dia punya kelebihan duit, dia mau ambil 50 juta gitu untuk diserahkan ke sini dalam rangka untuk wakaf, ya, perluasan pembebasan lahan misalnya. Ketika dia keluar dari bank, dia sudah ambil duitnya. Keluar dari bank, tiba-tiba dia dirampok, ya, oleh seseorang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah orang tersebut yang sudah berniat, bahkan sudah berusaha, sudah mengambil, bahkan sudah memegang duit tersebut, tinggal diserahkan di masjid, lalu kemudian di tengah jalan dia dirampok, apakah dia mendapatkan apa yang dia niatkan? Ya, dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan apa yang dia niatkan, paling tidak minimal dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Ya, karena sudah pernah kita bacakan, ya, barang siapa yang melakukan satu amalan kebaikan, kata Rasulullah SAW, ya, falahu bi asyri amsalihha, maka baginya 10 kali lipat, itu minimal. Bahkan kata Rasulullah SAW, ila sab'imi'ati di'fin, bahkan bisa sampai kepada 700 kali lipat, ya. Bahkan ada yang tidak ada batasannya. Di antaranya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Di antaranya pahala yang sudah bukan 700 lipat kali lagi, akan tetapi tidak ada batasannya lagi. Di antaranya apa? Sabar. Orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada batasan amalan, tidak ada batasan pahalanya. Kalau yang lain-lainnya boleh jadi minimal 10 kali lipat, dia melakukan satu kebaikan, boleh jadi 10 kali lipat, atau boleh jadi 100 sampai 700 kali lipat. Ya, akan tetapi itu tergantung niatnya, ya. Karena kata Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin shagirin tu'azzimuhu niyah. Boleh jadi ada amalan yang kecil, akan tetapi itu menjadi besar. Amalan itu nilainya menjadi besar karena apa? Karena niat. Ya, warubba amalin kabirin, boleh jadi ada amalan zahirnya yang terlihat dahsyat besar, proyek besar, ya, tusaggiruhun niyah, boleh jadi nilainya jadi kecil karena apa? Karena faktor niat, ya. Jadi ini seperti itu, ya. Nah, makanya contohnya tadi, orang yang sudah keluar dari bank, sudah bawa duitnya, tinggal diserahkan, lalu kemudian tiba-tiba dirampok di jalanan, maka jangan dia berkecil hati, ya Allah, saya nggak dapat pahala, ya, padahal ini duit saya sudah capek-capek kumpulkan 5 tahun gitu kan, seperti itu. Dirampok orang, belum sampai ke masjid, saya nggak dapat pahala. Jangan berkecil hati. Karena apa? Ini sudah mendapatkan walaka, dalilnya ini, laka ma nawaita ya Yazid, ya, bagimu apa yang sudah engkau niatkan wahai Yazid, ya. Nah, di sini juga hadis ini juga, di sini juga kita bisa belajar mengambil satu faedah bahwa alangkah indahnya istiqomah dalam melakukan satu amalan, ya. Alangkah indahnya kita istiqomah, alangkah luar biasanya ketika kita istiqomah dalam melakukan satu amalan. Ketika ada seorang hamba yang istiqomah dalam melakukan satu amalan, amalan apapun itu, taruhlah misalnya baca Quran, dia istiqomah setiap hari dia pasti baca Quran, ya, mau itu setengah halaman, mau itu 1 halaman, setengah halaman, mau itu 1 ayat, intinya setiap hari dia tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran, ya. Suatu ketika qadarullah dia safar, ya. Qadarullah dia safar. Maka ketika dalam safarnya tersebut dia tidak sempat sama sekali membaca ayat Al-Quran. Maka pertanyaannya, apakah dia tetap mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qurannya atau enggak? Hah? Apa jawabannya? Tetap mendapatkan pahala seperti pada hari-hari ketika dia mukim, ketika dia tidak safar. Ini keutamaannya.
Ya, jadi masya Allah bergembiralah, berbahagialah orang-orang yang istiqomah dalam melakukan satu amalan. Karena kenapa? Ketika dia dalam kondisi perjalanan atau kata Rasulullah, dia lagi dalam kondisi sakit. Misalnya, dia sakit, ya tiap hari dia baca Al-Quran. Ya, tiba-tiba qadarullah dia sakit. Sakitnya itu dia tidak bisa baca Al-Quran sama sekali. Ya, dan dia sakit misalnya selama 2 bulan nggak bisa baca Al-Quran, maka selama 2 bulan tersebut dia tetap mendapatkan pahala membaca Al-Quran setiap harinya. Ya, karena subhanallah, ya ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan tetap mendapatkan pahala kata Rasulullah seperti ketika dia dalam kondisi mukim dan dalam kondisi sehat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi intinya apa? Intinya di sini adalah istiqomah. Jadi beda antara orang yang misalnya begini. Contoh lagi misalnya, ada 2 orang, si A sama si B. Ya, si A itu meniatkan, dia tidak pernah lakukan, ya, dan belum pernah dia lakukan. Dia niatkan, misalnya kalau saya punya duit, ya, misalnya saya punya duit 25 juta misalnya, saya pengen umrah. Dia nggak pernah umroh, ya, dia nggak pernah umroh dan dia nggak punya duit, gitu kan, seperti itu. Dia mendapatkan pahala dari niatnya karena kalau itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah si B dia sudah biasa umroh. Jadi ketika dia punya duit dia umroh, gitu kan. Dan dia meniatkan kalau saya punya duit lagi, saya akan apa? Saya akan umroh. Qadarullah dia tidak diberikan rezeki sebanyak itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Maka yang terjadi, ya laka mana waita, dia akan mendapatkan pahala seperti ketika dia yang lalu-lalu umroh. Ya, jadi itu bedanya. Jadi masya Allah ya. Nah di sini kata al-muallif di sini rahimahullahu taala, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya fa fi hadzal hadits dalilun lima saqahu al-muallif min ajlihi. Ini merupakan dalil, ya, yang diambil dalil oleh al-muallif rahimahullahu taala Imam An-Nawawi, annal a'mala binniyat, ya, bahwa segala amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa annal insan yuktabu lahu ajru ma nawa wa in wakal amru ala khilafi ma nawa. Jadi akan dituliskan sesuai dengan niatnya walaupun yang terjadi di lapangan pada kenyataannya itu tidak tercapai, ya. Wa hadhil qaidah laha furu'un katsiratun. Dan kaidah ini yang tadi kita bacakan, ya, bahwa innamal a'malu binniyat, ya, wa annal insan yuktabu lahu ajru ma nawa wa in wakal amru ala khilafi ma nawa. Wa hadhil qaidah laha furu'un katsira. Jadi cabangnya kalau kita mau aplikasikan ke berbagai macam perkara fikih itu luas sekali. Di antaranya kata beliau, ya, ma dzakarahul ulama rahimahumullahu taala. Seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, annar rajula, bahwasanya seorang laki-laki, lau a'ta zakatahu syakhsan, andai ada seseorang yang memberikan zakatnya kepada seseorang, yadhunnu annahu min ahli zakah, dia menyangka, ya, dia berbaik sangka bahwa orang ini berhak untuk mendapatkan zakatnya, fatabayyana annahu ghaniyun, akan tetapi di belakang hari, ya, setelah dia menyerahkan zakat tersebut ternyata orang yang diberikan ini adalah orang kaya. Pertanyaannya sekarang, gimana? Diberikan pahala nggak zakatnya tersebut? Ya karena yang namanya zakat itu kan ada mustahiknya kan, ada 8 asnaf kan, dan ternyata orang kaya enggak, gitu kan, seperti itu. Nah dia kasih seseorang zakatnya, ternyata di belakang hari dia baru tahu kalau ternyata yang dia berikan zakatnya dulu itu adalah orang kaya. Pertanyaannya, apakah orang yang mengeluarkan zakatnya ini sah zakatnya atau dia diberikan pahala zakatnya? Nah jawabannya gimana? Dia mendapatkan pahala, ya, sesuai dengan hadis tadi, ya. Nah, kata beliau di sini, fatabayyana annahu ghani wa laisa min ahli zakat. Dia bukan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Fa inna zakatahu tujza. Maka zakatnya tersebut tetap diberikan pahala, tetap sah zakatnya tersebut, ya, wa takunu makbulatan, dan tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabarra min dhimmatihi, dia sudah berlepas dari kewajibannya. Li'annahu nawa an yu'tiyahu man huwa ahlul laha, karena memang niatnya dia mau memberikan kepada orang yang berhak. Ya, dia sudah berusaha, mungkin dia sudah ngecek ke Pak RW, ke Pak RT, ya kan? Dia sudah lihat di lapangan, ternyata ini orang berhak menerima zakat saya. Loh kok di belakang hari ternyata ini adalah orang yang mampu, gitu kan, seperti itu. Maka dia
mendapatkan pahala dan zakatnya tersebut sah. Ya, dalilnya mana? Dalilnya dari hadis tadi yang kita bacakan, hadis yang ke-6. Walaka ma nawaita ya Yazid. Ya, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid. Jadi sudah mendapatkan. Wa minha, dan diantaranya, ya, kata afwan sebelumnya beliau mengatakan fa idza nawa falahu niyatuhu. Kalau memang dia sudah niatkan, dia niatnya untuk memberikan kepada yang berhak, al mustahiq. Ya, dia kepada yang berhak. Akan tetapi ternyata dia keliru dalam realisasinya. Ternyata orang tersebut bukan orang miskin, maka tetap sah karena niatnya seperti itu. Ya, wa minha, dan diantaranya, ya, kaidah ini bisa diterapkan diantaranya, annal insana law arada ayyuqifa masalan baitan sagiran. Misalnya ada seseorang yang mau mewakafkan sebuah rumah kecil. Dia punya beberapa rumah, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar misalnya. Ya, faqala, maka dia mengatakan waqaftu baiti al-fulani. Saya mewakafkan rumah yang ini. Wa asyara ilal kabir. Ternyata dia tunjuk rumahnya yang besar. Jadi niatnya mau mewakafkan rumahnya yang besar. Kan rumahnya banyak. Ya, ada sini mungkin satu komplek gitu kan. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Ini saya mau niatkan buat tahfiz misalnya. Nah, yang dia niatkan dalam hatinya, dia mau menyerahkan rumah kecilnya. Akan tetapi dia nunjuknya kepada yang besar. Yang dinilai yang mana? Yang dinilai yang mana? Yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Karena innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, kata beliau di sini, ya, faqala waqaftu baitil fulani wa syara al kabir lakinnahu khilafa ma nawahu biqalbihi. Akan tetapi yang dia niatkan dalam hatinya lain. Yang kecil maksudnya. Fa innahu ala ma nawa. Maka dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Walaisa ala ma sabaq bihi lisanihi. Ya, bukan yang sesuai apa yang dia ucapkan. Jadi kalau dia mengatakan atau yang dia tunjuk adalah rumah yang besar itu, akan tetapi niatnya rumah kecil, maka yang dinilai adalah rumahnya yang kecil, bukan yang besar. Ya, wa minha, dan diantaranya, ya, kaidah ini diterapkan, cabangnya diterapkan diantaranya. Lau anna insanan jahilan la ya'riful farqa bainal umrati wal haji. Andai ada seseorang yang jahil, tidak bisa membedakan antara haji dan umrah, ya. Karena banyak, ya, di antara kita kaum muslimin yang belum bisa membedakan mana haji mana umrah, ya. Ada orang sudah umrah pulang-pulang karena sudah ke Mekah dipanggil haji, Pak Haji atau Bu Haji gitu kan. Karena sudah ke Mekah gitu, padahal dia baru umrah, ya. Akhirnya pulang-pulang dari umrah sudah dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, ya. Meskipun tidak ada syariatnya haji atau tidak haji, ya, namanya panggilan haji itu tidak ada syariatnya sebenarnya, ya. Ini pembahasannya lain. Taib. Dia nggak tahu dan nggak bisa membedakan. Ada seseorang nggak bisa membedakan. Ya, dia bertalbiyah labbaika hajjan. Dia bertalbiyah yuridu umratan yatamattau biha ilal haji. Padahal dia melaksanakan umrah tamattu, ya. Haji tamattu, afwan, haji tamattu. Ya, karena kalau tamattu itu begitu sampai di Mekah, ya, yang kita lakukan adalah berumrah terlebih dahulu. Ya, berumrah terlebih dahulu. Berihram dalam rangka untuk apa? Untuk berumrah. Nanti masuk ritual haji baru haji, kan seperti itu, ya. Nah, akan tetapi ketika dia ikut-ikutan bersama orang, ya, dia nggak tahu mana haji mana umroh. Akhirnya seharusnya bilang labbaika umroh karena itu adalah haji tamattu. Dia bilangnya labbaika hajjan, ya, bisa dipahami, ya. Jadi dia nggak bisa membedakan, ya, antara haji dengan umrah. Yang seharusnya dia mengatakan labbaika umrah, ya, dia mengatakan labbaika hajjan, ya, kan seperti itu. Karena ini baru umrah dulu, bukan haji kan. Wa huwa yuridu umratan yatamattau biha ilal haji, ya, fa innahu lahu manawa. Maka ini enggak apa-apa karena dia kan bodoh, dia enggak tahu, ya. Maka sesuai dengan niatnya. Yang dia niatkan itu adalah apa? Yang dia niatkan itu adalah umrah, bukan haji. Walaupun dia mengatakan labbaika hajjan, akan tetapi yang dia niatkan umroh, bukan haji. Dia karena nggak tahu aja, ya, dia karena bodoh, dia karena jahil. Lama memang tujuannya untuk umroh, bukan untuk haji pada saat itu.
Lakin qala labbaika hajjan ma haulain nas. Akan tetapi dia mengatakan labbaika hajjan bersama dengan orang banyak, ya. Karena orang banyak mungkin bukan haji tamattu gitu kan, seperti itu, dia ikut-ikutan karena dia nggak tahu, ya. Falahu manawa, maka baginya apa yang dia niatkan. Wala yadurru sabqu lisanihi bisyai'in, dan tidak memudaratkan ibadahnya tersebut bil fikih. Jadi hadis ini mempunyai ya faedah yang sangat banyak. Pelajaran yang bisa kita ambil banyak sekali dalam hadis ini, dan cabang-cabangnya itu tersebar di beberapa pintu-pintu fikih, ya, seperti diantaranya yang sudah kita jelaskan tadi. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, ya, yang pertama, annahu yajuzu lil insan ayyatasaddaqa ala ibnihi, ya, boleh seseorang bersedekah untuk anaknya. Ya, jadi nggak mesti sedekah itu ya kepada orang lain, kepada anak juga boleh kita bersedekah. Wa dalilu ala hadza, dalil yang menunjukkan atas perkara ini adalah, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bis sadaqah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Wa hatha 'alaiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi, memberikan sugesti untuk bersedekah. Fa'aradat Zainabu, maka Zainab radhiyallahu taala anha, zaujatu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, ya, Zainab ini adalah istri daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, maka beliau Zainab ini adalah orang kaya, ya. Jadi istrinya Ibnu Mas'ud adalah orang kaya, sementara Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada saat itu adalah orang yang fakir, ya, orang yang miskin. Ya, antas bisyai'in min mali. Jadi dia mau bersedekah dengan hartanya. Faqala laha zaujuha. Maka suaminya berkata kepadanya. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata kepada Zainab radhiyallahu taala anha selaku istrinya. Ya, beliau mengatakan, "Ana wa waladuka ahakkum min antasaddaqti alaihi." Ya. Kata beliau, saya dan anakmu itu lebih berhak menerima sedekahmu. Ya, di sini dijelaskan li'annahu kana fakiran radhiyallahu anhu, karena pada saat itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kondisinya dalam kondisi fakir. Faqalat, maka Zainab radhiyallahu taala anha berkata, "La, enggak, ya, hatta as'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ya, enggak, saya enggak mau ngasih sedekah ini kepada engkau dan anak kita sampai saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fasa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, maka beliau pun Zainab radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqa Ibnu Mas'ud." Benar sekali Ibnu Mas'ud. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu benar, ya, itu tidak salah. Ya, beliau mengatakan zaujuki wa waladuki ahakku min antasaddaqti bihi alaihim, bahwa, ya, anakmu, ya, kemudian suamimu dan anakmu itu lebih berhak engkau berikan sedekah daripada yang lainnya, ya. Dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar, ya, yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, anfaqta fi sabilillah, wa dinarun fi raqabah. Kata Rasulullah SAW, 1 dinar, ya, yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta lil masakin, atau li miskin, atau 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk seorang miskin. Dan 1 dinar, kata Rasulullah, dinarun, ya, tasaddaqta li ahlika, yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, a'zamuha ajra, yang paling besar pahalanya, kata Rasulullah SAW, sadaqatun dinarun alladzi tasaddaqtaha li ahlika, ya, yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada istrimu, kepada keluargamu. Jadi Masya Allah, jadi 1 dinar di jalan Allah.
1 dinar untuk membebaskan budak, 1 dinar untuk seorang miskin, 1 dinar untuk keluarga, untuk istri, yang lebih besar terhadap anak dan istri kita sendiri. Ya banyak yang seperti itu. Masya Allah, luar biasa dermawannya kepada teman-temannya, ditraktir dan lain sebagainya. Makan enak di luar bersama dengan teman-temannya, ditraktirin, dibayarin. Akan tetapi di rumah ternyata anak istrinya hanya makan tahu dan tempe saja. Ya, dengan alasan saya sedekah kok untuk teman-teman, untuk orang lain. Padahal yang lebih besar pahalanya yang kita sedekahkan untuk istri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Ya, seperti itu. Taib, sudah masuk waktu. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan setelah azan Isya. Taib, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Naam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, ya, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah ya annahu yajuzu ayyu'tiyal insanu waladahu minaz zakat. Ya, bahwa boleh seseorang memberikan zakatnya kepada anaknya. Ini zakat bukan sedekah. Ya. Jadi boleh seseorang memberikan zakatnya kepada anaknya, ya, bisyartin, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Allah yakuna fi dzalika isqatin alla yakuna fi dzalika isqatun liwajibin alaihi. Jadi syaratnya adalah bahwa ya zakat tersebut bukan dalam rangka untuk menggugurkan kewajibannya, dalam rangka memberikan nafkah. Contoh, ya, contoh misalnya si ayah ini setiap bulannya dia sudah rutinitasnya, kewajibannya kepada anaknya memberikan nafkah misalnya 2 juta. Ya. Nah, di bulan itu juga ya ternyata dia punya kewajiban zakat ternyata 2 juta juga. Akhirnya dia berikan zakat tersebut kepada anaknya, ya. Dan kemudian dia niatkan juga bahwa dengan zakat itu untuk menutupi kewajiban nafkahnya dia juga. Ya, maka dalam kondisi seperti ini zakatnya tidak mendapatkan pahala, ya, tidak sah zakatnya, tidak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menggugurkan kewajibannya, dia memberikan nafkah kepada anaknya. Ya, jadi bisa dipahami. Ya, jadi dia seharusnya dia memberikan zakat kepada anaknya, tapi bersama dengan itu pula dia gugurkan kewajibannya. Yang seharusnya bulan itu juga dia memberikan nafkah, kewajibannya dia memberikan nafkah kepada anaknya 2 juta. Tapi karena sudah ada zakat akhirnya dia gugurkan kewajibannya tersebut. Ya, ini tidak boleh. Akan tetapi kalau tidak menggugurkan kewajibannya maka ini dibolehkan. Ya, ini masalah. Beliau di sini memberikan contoh. Laukanal insanu ya indahu zakat. Misalnya ada seseorang yang sudah harus mengeluarkan zakat. Wa arada ayyutiyaha ibnahu. Dan dia meniatkan untuk memberikan kepada anaknya zakat tersebut, ya. Min ajli alla yutalibahu bin nafaqah. Ya, agar supaya anaknya tersebut tidak minta nafkah lagi untuk bulan itu. Jadi itu niatnya. 2 juta tadi misalnya dia berikan kepada anaknya supaya anaknya enggak minta nafkah lagi 2 juta di bulan tersebut. Ya, fahadha kata beliau la yujza. Ini tidak diberikan pahala. Ini tidak sah. Ya, li'annahu arada bi'itaihi ayyuskita wajiban nafaqatihi. Karena dia memberikan zakat tersebut kepada anaknya untuk menggugurkan kewajibannya dia. Ya. Kata beliau rahimahullah, amma law a'tahu liyaqdiya dainan kana alaihi. Adapun kalau misalnya dia memberikan ya zakat tersebut untuk membayarkan hutangnya misalnya, karena ternyata si anak ini terbelit hutang, ya. Jadi dia memberikan zakat tersebut untuk membayarkan agar supaya si anak ini membayarkan hutang-hutangnya. Masalah seperti misalnya ayyakuna 'alal ibni hadis. Jadi dia ada hutang gara-garanya dia ada insight, ya. Ada satu kecelakaan misalnya, taruhlah misalnya dia nabrak motor orang, ya. Dia nabrak motor orang, dia naik mobil terus dia nabrak motor orang. Ternyata orangnya minta ganti rugi karena yang bersalah adalah dia yang menabrak ini, dia yang salah. Akhirnya orangnya misalnya minta ganti rugi 2 juta, ya. Nah, maka wa yutiyahu abuhu minaz zakati ma yusaddidu bihi min hadil garama. Maka tidak apa-apa ayahnya, bapaknya memberikan zakat tersebut untuk membayarkan denda tersebut. Ya, dia membayar hutangnya karena denda-denda tadi. Ya, jadi ini tidak masalah karena ini tidak masuk dalam bagian kewajibannya memberikan nafkah. Ya, jadi tidak masuk dalam kewajibannya dia. Maka ini tidak mengapa. Fa inna dzalika la ba'sa bihi. Kata beliau ini tidak mengapa. Wa tujza'u minaz zakat. Dan zakatnya akan dibalas, ya, akan diberikan ganjaran. Li'anna waladahu aqrabun nas ilaihi. Karena sesungguhnya anaknya adalah orang yang paling dekat kepadanya, ya. Jadi kalau misalnya kita bersedekah kepada yang masih ada hubungan kekerabatan, itu pahalanya jadi double. Ya, kalau orang lain kan pahalanya cuma 1, cuma pahala sedekah saja.
Akan tetapi kalau kita bersedekah kepada orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka pahalanya jadi double. Yang satu pahala sedekah, kemudian yang keduanya pahala silaturahim. Ya, jadi masya Allah. Ya, wa huwa al-an lam yaqsud bihadza iskat wajib alaih. Kata beliau, dan dia tidak bermaksud untuk menggugurkan kewajibannya. Innama qasada bidzalika ibra' dhimmati walidihi. Akan tetapi dia memberikan itu tadi dalam rangka untuk membebaskan kewajiban anaknya, yaitu untuk membayar utangnya karena kasus tadi, ya. La al-infaq alai, bukan dalam rangka menafkahinya, ya. Fa idza kana hadza qasdu fa idza kana hadza qasdahu fa inna zakata tahillu lahu, ya. Apabila niatnya seperti itu, maka boleh dia mendapatkan zakatnya tersebut, ya. Taib, di antara pelajaran atau faidah dari hadis ini adalah anna lil mutasaddiqi ajra ma nawa, bahwasanya bagi orang yang bersedekah dia akan mendapatkan pahala sesuai yang dia niatkan. Sawaun sadifal mustahiq aula, sama saja apakah sampai ke sasarannya atau apakah tepat ke sasarannya atau tidak, itu sama saja. Dia akan mendapatkan pahala dari niat daripada sedekahnya tersebut, ya. Taib. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, anna lil ibni ayyukhasima abahu, ya. Boleh bagi seseorang anak untuk mengadukan orang tuanya misalnya ke mahkamah, ya, atau ke pejabat misalnya yang berwenang gitu kan, seperti itu. Walaisa bi'uquq, ya, bukan dalam rangka uquq, bukan dalam rangka mendurhakai orang tuanya. Idza kana dzalika fi haqqin, kalau itu ada dalam kondisi kebenaran. Artinya dia mau seperti tadi kasusnya. Jadi dia mau mencari solusi. Ya, dia meminta hukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mengapa, ya. Baik, kemudian selanjutnya masyru'iyatut tawqili fis sadaqah. Jadi bolehnya disyariatkannya mewakilkan, ya, sedekah kepada orang, ya. Jadi boleh misalnya kayak kita sekarang masya Allah, ya. Kalau kayak sekarang kan masjid tuh, ya. Masjid ada DKM gitu kan. Kemudian di masjid itu nanti kan biasanya ada kotak-kotak infak gitu, ada buat operasional masjid gitu kan, kemudian ada buat fakir miskin, ada buat anak yatim, kemudian ada buat pembangunan masjid dan lain sebagainya, infak dakwah dan lain sebagainya. Jadi boleh, ya, disyariatkan kita untuk mewakilkan sedekah kita kepada orang lain. Ini yang bisa diambil dari hadis ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya akan membahas hadis ke-7 dan hadis ke-8 insyaallah. Hadis ke-7 hadis yang panjang. Kemudian yang terakhir nanti adalah hadis yang ke-8 dalam bab ini, ya. Nanti kita akan masuk ke bab selanjutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Apa yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Nah, mungkin kalau masih ada waktu, kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan silakan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan Bapak. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ada tanggungan orang tua gitu ya. Kalau sudah ya, tapi saya niatkan untuk sedekah itu bagaimana? Jadi apa? Saya akan melakukan ini untuk orang tua. Nah, Ya. Itu maksudnya pahala sedekah atau pahala kewajiban yang tadi Ustaz? nah, jadi antum mendapatkan banyak pahala, ya. Yang pertama, antum mendapatkan pahala birrul walidain, ya, berbakti kepada kepada orang tua, dan ini sudah cukup, ya. Masya Allah, ya, karena kata Rasulullah SAW, al-walidu, orang tua itu adalah babu awsatil jannah, pintu tengah, pintu surga paling tengah. Kalau yang lain kan pinggir-pinggirnya tuh. Pintu utama surga kalau kayak bangunan besar itu pintu yang paling megah itu yang mana? Yang samping apa yang tengah? Yang tengah itu orang tua. Ya, itu orang tua. Kata Rasulullah SAW, jika engkau menghendaki, silahkan engkau manfaatkan pintu tersebut. Dan jika engkau menghendaki, silahkan engkau sia-siakan pintu tersebut. Ya, jadi masya Allah. Jadi, ya, kita mendapatkan
pahala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, ya sedekah dapat pahala, sedekah dapat. Ya, karena itu tadi kata Rasulullah SAW, sedekah satu sedekah, ya, satu sedekah yang kau infakkan, dan terakhir beliau mengatakan satu sedekah yang kau sedekahkan, itu juga masuk mendapatkan pahala sedekah. Kemudian selanjutnya ya pahala silaturahmi, kan beda. Kalau misalnya kita bersedekah dengan orang lain, beda dengan yang ada tali kekerabatan. Beda lagi kalau misalnya kita bersedekah untuk orang tua kita dengan selain orang tua kita tapi masih kerabat, itu bertingkat-tingkat. Ya, nah makanya kita harus niatkan. Ya, jadi betul itulah gunanya kita belajar, karena di sinilah gunanya pentingnya menghadirkan niat. Berkata para ulama, an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah merupakan perdagangannya para ulama. Ya, ini main hati. Tapi main hati ini, main niat ini, ya butuh kejujuran, ya, dan kebeningan hati. Kalau orang yang tidak jujur hatinya dan tidak bening hatinya, nggak bisa. Ya, jadi kata para ulama, niat itu tijaratul ulama. Jadi niat ini adalah merupakan perdagangannya para ulama. Ya, nah prinsip dalam berdagang itu adalah modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Tapi ingat ya, ini butuh kebeningan hati dan butuh kejujuran hati. Bukan karena malas. Kalau kita malas, ya. Kalau para ulama, mereka nggak malas. Memang mereka main niat gitu. Contoh misalnya, ya, orang misalnya berwudu, selesai dia wudu, ya, sunnahnya ada kan yang namanya sholat wudu, ya, sholat mutlak wudu. Setelah selesai kita wudu, sholat 2 rakaat, ya. Setelah selesai sholat misalnya, mohon maaf, buang angin atau membatalkan wudu lagi, sholat lagi, itu kan seperti itu. Nah dia masuk masjid, ya, kata Rasulullah SAW, maka jangan dia duduk di masjid, ya, sampai dia sholat 2 rakaat, ya. Nah kebetulan pada saat itu masuk juga waktu qobliyah, misalnya zuhur misalnya, ya, atau taruhlah misalnya qobliyah lah, ya, qobliyah misalnya, atau subuh lah misalnya, ya. Dia niatkan semua, dia niatkan sholat mutlak wudu, kemudian dia niatkan tahiyatul masjid dan qobliyah. Maka perhatikan, dia cuma sholat 2 rakaat, akan tetapi dia mendapatkan berapa? 3 pahala. Dan ini tidak diketahui oleh orang-orang yang awam, orang yang tidak belajar. Ya, nah makanya kata para ulama, niat itu tijaratul ulama. Niat itu adalah merupakan perdagangannya para ulama. Jadi mereka itu dengan amalan yang sedikit, mereka mampu meraih pahala yang sebesar-besarnya. Mereka mampu mendulang pahala yang sebesar-besarnya. Nah disinilah pentingnya kita menghadirkan niat, ya, memperbaiki niat kita. Jadi jangan asal beramal saja. Makanya kan ada prinsip orang itu bekerja cerdas, ya. Kalau kita beramal cerdas, jadi jangan hanya sekedar beramal keras saja. Antum tahu kan nanti di akhirat, waliyatubillah, nanti di akhirat ada orang yang dulu di dunia setengah mati beramal, ya. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amilatun nasibah. Di dunia ada orang yang amilah nasibah. Mereka beramal berlelah-lelah, bercapek-capek dalam melakukan kebaikan. Akan tetapi di akhirat nanti waliyatubillah tasla naran hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. I'adzam billah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ada juga orang di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dulu di dunia, dia menyangka bahwa dia telah melakukan kebaikan-kebaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, akan tetapi kata Allah, dhalla sa'yuhum. Kemudian dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami hadapi, ya, kami perlihatkan kepada mereka amalan mereka sewaktu hidup di dunia. Jadi di akhirat diperlihatkan, ini loh amalan-amalan kamu dulu di dunia. Dia terpesona, banyak sekali amalannya. Tapi endingnya kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'an manthura. Endingnya kata Allah, kami jadikan amalan-amalan tersebut beterbangan, ya, bagaikan debu yang beterbangan, enggak ada artinya. Ya, nah disinilah pentingnya niat. Ya, di antara penyebab-penyebabnya ketiga ayat ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, di antara penyebabnya yang merusak adalah apa? Faktor niat. Maka penting sekali kita memperbaiki, kita menghadirkan niat ketika kita beramal. Karena makanya dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah
ya, juga dalam hadis ini, dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, ini masalah niat ini ditempatkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, al-Arba'in an-Nawawiyah juga an-Nawawi rahimahullah secara sama dengan Riyadhus Shalihin. Beliau menempatkan bab ini ya dan hadis ini di awal-awal pembahasan agar supaya kita selalu tersadar bahwa betapa pentingnya niat dan menghadirkan niat ketika kita beramal. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah. Yang salah dan yang keliru itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya sampaikan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.